ganteng. Kita sapa dulu. Namanya Vincent. Semangat ya Vincent. Nggak usah grogi ya. Bu Resti baik-baik saja Pak Sini. Oke. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita naikkan pujian dengan hati bersyukur. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Saat ini Bapak, kami telah menaikkan lagu puji-pujian kami. Kiranya lagu yang boleh kami nyanyikan pagi hari ini
dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami semua telinga yang baik, pikiran yang fokus, agar kami dapat dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Ya Bapa, kiranya Engkau juga mengurapi, memberkati guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu, agar apa yang beliau sampaikan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Ini kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan, belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Kita naikkan lagu pujian, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Silakan dibuka Alkitabnya. Rut 1 ayat 19 sampai 22. Yang sudah menemukannya katakan amin. Oke. Kita baca bersama-sama. Bu Resti yang dari sini, kalian di kelas kalian masing-masing ya. Rut 1 ayat 19 hingga 22. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu?
Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka padaku." Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Nah, mulai hari Selasa kemarin kita sudah memasuki bulan yang baru, ya. Di awal hari Selasa kemarin sudah dibuka oleh Pak Ipung yang membahas tentang Naomi dan juga Ruth. Nah, sebelum masuk ke firman Tuhan, berarti mau tanya, apakah kamu pernah minum kopi tanpa gula? Gimana rasanya? Baik. Apakah kamu pernah minum teh tanpa gula? Pernah minum jamu brokoli? Nggak ngerti. Pernah nggak minum jamu brokoli? Nggak pernah, belum pernah. Itu rasanya pahitnya luar biasa. Tapi kalau kamu minum kopi tanpa gula, minumnya sambil lihat Bu Resti, pasti terasa manis. Manisnya tuh di sini. Dilepas dulu aja. Oke, karena Bu Resti udah sendirian di sini, Vincent dan Pak Yus sudah pergi. Bu Resti izin lepas masker. Oke, lalu kira-kira apa ya hubungannya dengan kopi tanpa gula yang terasa pahit dengan firman Tuhan pagi hari ini? Ada. Ini kisah yang dialami oleh Naomi, ya kan? Nah, kepahitan hidup yang dirasakan atau yang dialami oleh Naomi, atau bahkan di dalam kehidupan kita juga pernah merasakan kepahitan hidup ya, ini merupakan salah satu masalah yang sangat berbahaya di dalam kehidupan manusia. Kenapa kok berbahaya? Ya, karena pada saat kita mengalami kepahitan hidup yang menderita, ya kan, penuh dengan musibah, setiap hari mengalami musibah yang bertubi-tubi, itu tidak jarang membuat kita menjadi putus asa karena kepahitan itu tadi, musibah, masalah yang kita hadapi, alami setiap harinya. Ya, bahkan ada saja orang yang di saat menimpa masalah tersebut itu malah menyalahkan Tuhan. Nah, atau bahkan yang lebih parahnya lagi, dia meninggalkan Tuhan. Nah, ketika sedang mengalami kepahitan, kita sering bertanya di dalam hati kita, apa rencana Tuhan atas semua ini? Mengapa Tuhan membebankan semua masalah yang datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita ini datang, ya kan? Kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu selalu bertanya-tanya di dalam hati. Apakah Tuhan itu benci atau tidak suka dengan kita? Atau bahkan Tuhan itu sedang menguji iman kita, kepercayaan kita, kesetiaan kita kepadanya? Nah, itu sering timbul di dalam hati kita pertanyaan seperti itu. Ya, Naomi, nah kita membahas tentang Naomi tadi, adalah salah seorang yang mengalami kepahitan besar, seperti yang sudah diterangkan oleh Bapak Ibu Guru beberapa hari yang lalu kan ya. Banyak sekali kepahitan di dalam hidupnya, banyak sekali masalah yang dia alami, baik itu kelaparan, lalu suami, anaknya meninggal. Nah, jika kita memposisikan diri seperti itu, apa yang kita rasakan? Pasti sama, rasa
apa dalam kehidupan kita. Aduh, masalah kok datang terus ya, kapan berlalunya? Nah, seperti itu. Lalu semuanya itu boleh Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan Naomi. Untuk apa? Untuk melihat seberapa besar kesetiaan Naomi kepada Tuhan. Ya. Nah, pada kisah Naomi ini, dia kan pergi dari Betlehem Yehuda menuju ke Moab dengan maksud menghindari wabah atau bencana kelaparan. Tapi apa yang menurut pemikiran Naomi itu beda dengan kehendak Tuhan. Malah setelah dia pergi ke Moab, masalah yang dia alami itu makin banyak, makin besar, datangnya bertubi-tubi. Ya, setiap hari selalu ada masalah. Nah, itu. Lah, oleh karena itu, ketika dia mengalami masalah yang bertubi-tubi tersebut saat di Moab, dia dan Ruth pulang ke kampung halamannya. Ya, dia tidak mau dipanggil dengan sebutan namanya sebagai Naomi. Ya, oleh masyarakat sekitar yang ada di kampung halamannya, dia nggak mau dipanggil Naomi, nggak mau. Dia ingin masyarakat atau para tetangganya itu atau orang di sekitarnya itu memanggil dia dengan panggilan Mara. Mara ini bukan berarti kamu bukan seperti itu ya. Itu Mara belakangnya pakai huruf H. Tapi di sini Mara tanpa huruf H. Artinya pahit. Ya, Mara artinya pahit. Nah, dia ingin semua orang itu memanggil dia dengan sebutan Mara. Karena apa? Karena kondisi kehidupannya penuh dengan kepahitan. Nah, masalah demi masalah itu kadang menghalangi mata iman kita, rasa percaya kita kepada Tuhan. Ya. Padahal di balik semua masalah yang kita alami itu ada rencana Tuhan yang terbaik. Ya. Tuhan ingin kita melupakan masa lalu kita dan menatap masa depan. Seperti tema kita pada pagi hari ini. Lupakan masa lalu, menatap masa depan. Itu bahasa kerennya kalau sekarang itu adalah move on. Nah, itu ya, move on. Lupakan masa lalu, menatap masa depan. Nah, itu yang Tuhan inginkan. Jadi melupakan semua kejadian yang telah dia alami di masa yang lalu dan mempercayakan seluruh hidupnya dengan tetap setia kepada Tuhan. Ya, menyerahkan hidupnya biar kehendak Tuhan yang terjadi. Apa yang Tuhan inginkan di dalam hidupku? Apakah di balik semua masalahku ini Tuhan telah merencanakan sesuatu yang baik, rencana yang indah yang boleh terjadi di dalam hidupku. Nah, kisah hidup Naomi ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu mempunyai rencana yang indah, rencana yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ya, jangan izinkan masalah itu membuat mata iman kita itu menjadi buta. Ya, tetapi jadikanlah setiap masalah yang kita alami, entah itu masalah di dalam keluargamu, ya, dengan teman. Pastinya dong ada masalah yang kita hadapi dengan teman. Misalnya diajak teman, apakah kita harus membalasnya dengan mengejek juga? Enggak kan? Tetapi tetap mengasihi teman kita yang mengejek tersebut. Nah, itu ya, jangan sampai membuat kita itu menjauh dari Tuhan atau bahkan membuat pemikiran kita itu Tuhan tidak menyayangi kita atau Tuhan benci terhadap kita. Bukan, tetapi itu merupakan proses kita untuk menghadapi, untuk membuat kita bisa menyelesaikan setiap masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu yang Tuhan mau. Ya, jadi anak-anak, Tuhan mengajarkan pagi hari ini, jika kamu mengalami suatu masa lalu yang terasa pahit, tidak berkenan di dalam hatimu, maka lupakanlah itu. Serahkanlah semuanya ke dalam tangan Tuhan dan tetaplah menatap ke masa depan. Karena yakinlah, masa depanmu jika kamu tetap setia
pada Tuhan, percaya pada Tuhan, maka kamu akan mengalami masa depan yang baik, masa depan yang cerah, masa depan yang indah. Bisa? Bisa untuk tetap setia dan percaya pada Tuhan? Hebat, anak-anak Kristen SD Kristen Petra Jombang luar biasa. Sip, jempol. Ikut ini? Sekali lagi kurang semangat. Ikut ini? Oke, amin firman Tuhan pagi ini. Kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya apa yang disampaikan oleh guru kami itu dapat kami pahami, dapat kami mengerti, terlebih lagi Bapa dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, ajarkanlah kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Ya Bapa, kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Tolonglah kami Bapa untuk dapat melakukannya, mewujud nyatakannya di dalam hati, pikiran, maupun tindakan kami setiap hari. Saat ini Bapa, kami akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kami. Kiranya Engkau memberkati kami, mengurapi kami, memampukan kami sepanjang hari ini untuk dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.